Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Prastika. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 6 Media IT. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dan tutorial penggunaan LMS Moodle. Nah, seperti yang kita tahu, LMS atau Learning Management System adalah sebuah sistem daring yang berfungsi memudahkan kegiatan belajar mengajar yang dapat dengan mudah melakukan pemantauan progres, akses materi, pemberian tugas, penilaian, atau kegiatan lainnya mengenai pembelajaran. Nah, di sini kami menggunakan situs edukati.com, di mana Edukati adalah platform LMS berbasis model TM yang praktis tinggal digunakan, dapat dipersonalisasi sesuai kebutuhan baik isi maupun tampilan. Oke, pertama-tama kita buka alamat website dari LMS Moodle Edukati yang sudah disediakan. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita login dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai username dan passwordnya. Kita tekan login. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini terdapat dua course, yaitu course Matematika kelas 8 dan course Matematika kelas 9. Di sebelah kiri terdapat 5 menu yang terdiri dari menu dashboard, site home, kalender, private files, dan my active courses. Nah, kita lihat yang pertama yaitu menu dashboard. Yang kalau kita klik, tampilannya seperti tampilan awal ketika kita membuka websitenya. Lalu ada menu site home, di mana menu site home ini juga menampilkan courses yang ada pada LMS Moodle Edukati. Selanjutnya ada menu kalender. Nah, kalau kita klik menu kalender ini akan menampilkan tampilan seperti berikut, di mana di sini menampilkan batas tanggal atau deadline dari absen, tugas, dan kuis yang diberikan. Selanjutnya ada menu Private Files. Nah, menu Private Files ini gunanya untuk menyimpan catatan atau tugas atau file lain sesuai dengan keperluan course di e-learning. Nah, lalu juga ada menu My Active Course, yaitu menampilkan menu course-course yang aktif dari LMS Edukati ini. Oke, sekarang kita kembali ke menu dashboard. Selanjutnya kita buka course Matematika kelas 8 ini. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, di sini terdapat banyak sekali menu-menu yang dapat diakses oleh peserta didik. Nah, kita mulai dari menu yang pertama, yaitu menu announcement. Menu ini berguna untuk peserta didik bisa melihat pengumuman atau informasi-informasi yang diberikan oleh gurunya. Nah, jikalau ditekan, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita kembali. Nah, selanjutnya ada menu attendance. Nah, menu ini berguna bagi peserta didik untuk mengisi bukti kehadirannya. Nah, kalau kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Peserta didik bisa mengambil absen secara online sesuai dengan waktu yang tertera di sini. Nah, jadi kalau terlambat mengisi absen, maka tidak bisa lagi mengisi absennya. Oleh karena itu, isilah absensi atau bukti kehadirannya secara tepat waktu, sesuai dengan rentang waktu yang diberikan. Nah, selanjutnya ada menu file buku yang berguna untuk menyimpan atau meletakkan file-file buku pelajaran yang dapat diakses online oleh peserta didik. Nah, kalau kita tekan, maka akan ditampilkan buku yang di-share oleh guru secara online. Nah, peserta didik juga dapat mengunduh buku tersebut. Kita unduh.
Kita tekan kembali. Lalu ada file buku yang kedua. Peserta didik juga dapat mengunduhnya. Begitu juga untuk file buku yang ketiga. Nah, setelah peserta didik mengakses buku-buku tersebut, maka boleh menekan tombol Mark as Done ini sebagai tanda bahwa peserta didik sudah selesai mengaksesnya. Nah, pada course Matematika kelas 8 ini terdapat dua topik materi, yaitu materi fungsi linear dan materi lingkaran. Pada topik fungsi linear ini, yang pertama terdapat menu materi dari fungsi linear. Nah, menu ini juga sama seperti menu buku sebelumnya, yang juga ketika kita tekan akan menampilkan materi yang di-share oleh guru, dan peserta didik juga dapat mengunduh materi tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ketika peserta didik sudah mengakses, maka peserta didik dapat menekan tombol Mark as Done. Selanjutnya ada menu video pembelajaran, yaitu video pembelajaran fungsi linear yang berguna untuk menyimpan dan menampilkan video seperti video pembelajaran atau video-video lainnya. Nah, jika kita tekan, maka tampilannya akan seperti berikut. Nah, di sini terdapat video pembelajaran materi fungsi linear. Nah, peserta didik bisa langsung menekan tombol play untuk menonton videonya. Oke, next. Nah, ketika sudah selesai diakses, kita juga bisa menekan tombol Mark as Done. Selanjutnya ada menu LKPD fungsi linear. Sama seperti menu buku dan menu materi tadi, peserta didik bisa menekannya, kemudian muncullah LKPD fungsi linear, kemudian peserta didik bisa mengunduh LKPD tersebut. Oke. Kita tekan Mark as Done lagi ya. Nah, selanjutnya ada menu video tutorial menggunakan aplikasi Symbolab. Nah, video tutorial menggunakan aplikasi Symbolab ini adalah video tutorial aplikasi AI yang dapat membantu peserta didik memahami pembelajaran matematika, terutama materi fungsi linear ini. Nah, peserta didik juga bisa menonton video tutorialnya langsung dari e-learning. Oke. Kita tekan Mark as Done. Nah, selanjutnya ada menu tugas yang berguna bagi guru untuk memberikan tugas secara online, dan peserta didik bisa mengumpulkan tugas tersebut secara online juga melalui LMS Moodle Educati ini pada menu tugas. Nah, jika kita tekan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, pertama-tama peserta didik bisa mengunduh file tugas yang diberikan. Nah, setelah peserta didik selesai mengerjakan tugasnya, peserta didik bisa mengumpulkan tugasnya dengan cara menekan menu atau tombol Add Submission. Nah, jika tugas peserta didik dalam bentuk file, kita tekan tombol yang ini. Lalu kita pilih file tugasnya. Misalnya, ini tugas yang sudah selesai dikerjakan oleh peserta didik, maka kita tekan tombol upload this file, kita tunggu. Nah, setelah terupload begini, kita tekan save change. Nah, tandanya jika sudah
Jika tugas sudah selesai dikumpulkan, tandanya yang bagian submission status ini sudah tertuliskan submit for grading dan berwarna hijau. Nah, namun perlu diperhatikan deadline atau tenggat tugasnya yang bisa peserta didik lihat di sini ataupun di sini. Jadi, jangan terlambat mengumpulkan tugas ya. Oke, next. Kita kembali. Oke. Selanjutnya ada menu forum diskusi. Nah, menu ini berguna bagi peserta didik dan guru dapat berdiskusi secara online. Nah, kalau kita tekan, maka tampilannya seperti ini. Peserta didik bisa memulai diskusi dengan menekan tombol Add a new discussion topic. Kemudian isikan subjeknya, misalnya subjeknya itu fungsi linier. Kemudian isi diskusi yang ingin peserta didik sampaikan. Misalnya, untuk umum dari fungsi linier adalah Y sama dengan AX tambah Y sama dengan AX tambah B. Kemudian, peserta didik bisa menekan tombol post to forum. Oke, maka diskusinya telah terupload. Nah, peserta didik bisa melanjutkan diskusinya. Oke, sekarang kita kembali. Nah, selanjutnya ada menu kuis materi. Nah, menu kuis ini berguna untuk peserta didik melakukan atau mengerjakan kuis secara online yang diberikan oleh gurunya. Kalau kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Peserta didik bisa memulai kuisnya dengan menekan tombol Attempt Quiz Now ini. Nah, pada kuis ini terdapat berbagai macam bentuknya, dimulai dari kuis pilihan ganda, kuis benar salah, kuis mencocokkan, kuis isian singkat, ataupun kuis esai. Nah, perlu diperhatikan juga tenggat waktu atau deadline dari kuisnya. Oke, selanjutnya kita kembali. Nah, setelah selesai mengerjakan kuisnya, kita bisa menekan tombol Mark as Done. Selanjutnya, pada materi lingkaran juga sama. Juga terdapat materi lingkaran, lalu di sini ada media pembelajaran lingkaran berupa media pembelajaran menggunakan Scratch yang dapat diakses peserta didik melalui link berikut. Oke. Selanjutnya juga ada file LKPD, lalu juga ada menu tugas, ada menu diskusi, dan menu kuis materinya. Oke, selanjutnya kita kembali ke dashboard. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengakses course matematika kelas 9. Nah, di tampilan awalnya, sama seperti course sebelumnya, juga terdapat menu announcement, attendance, dan menu bukunya. Nah, pada course matematika kelas 9 ini terdapat topik materi fungsi kuadrat, di mana di dalam topik tersebut juga terdapat menu-menu yang sama seperti menu pada course sebelumnya, dimulai dari menu materi, menu video pembelajaran, menu LKPD, lalu ada menu video tutorial menggunakan GeoGebra untuk mempermudah mempelajari fungsi kuadrat ini, lalu ada menu tugasnya, lalu juga ada menu forum diskusi, dan terakhir terdapat juga menu kuis yang dapat diakses oleh peserta didik. Baik, sekian penjelasan dan
Tutorial penggunaan LMS Moodle Edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.